Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan analisis common size yang beranggotakan saya sendiri, Revnita Susanti, Ridwan Agus Indrawan, Tasya Amelia Zikra, dan Farhan Reski Partama. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya bacakan tentang latar belakang. Laporan keuangan pada dasarnya menyajikan informasi dalam bentuk angka nominal seperti jumlah aset, kewajiban, pendapatan, dan laba yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu. Meskipun angka-angka tersebut penting, penyajiannya dalam bentuk nominal seringkali memiliki keterbatasan dalam bentuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah teknik analisis laporan keuangan, salah satunya adalah analisis common size. Analisis ini mengubah setiap pos dalam laporan keuangan menjadi persentase terhadap total tertentu, misalnya total aset dalam neraca atau total penjualan pada laporan laba rugi, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih mudah dan profesional. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan analisis common size dalam laporan keuangan? 2. Bagaimana cara menerapkan analisis common size pada keuangan perusahaan? 3. Bagaimana analisis common size membantu dalam membandingkan kinerja keuangan antar periode maupun antar perusahaan dengan skala yang berbeda? 4. Apa manfaat dan keterbatasan yang muncul dalam penggunaan analisis common size dalam menilai kondisi keuangan perusahaan? Selanjutnya, tujuan. 1. Menjelaskan pengertian dan konsep dasar analisis common size dalam konteks analisis laporan keuangan. 2. Mendeskripsikan langkah-langkah penerapan analisis common size pada laporan posisi keuangan dan laba rugi. 3. Menilai bagaimana analisis common size dapat mempermudah perbandingan kinerja keuangan antar periode dan antar perusahaan dalam ukuran berbeda. 4. Mengidentifikasi manfaat serta keterbatasan analisis common size dalam memberikan gambaran yang profesional mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian analisis common size. Analisis common size merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai komposisi dan proporsi setiap akun terhadap total tertentu dalam laporan keuangan. Menurut Harahap, analisis common size adalah metode untuk mengubah angka-angka laporan keuangan menjadi bentuk presentase hingga dapat menunjukkan hubungan relatif antar pos dalam satu periode laporan keuangan maupun antar periode yang berbeda. Yang kedua, tujuan analisis common size. Yang pertama, menilai proporsi setiap akun terhadap total keseluruhan baik aset, liabilitas maupun pendapatan. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan komposisi dan struktur keuangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, memudahkan perbandingan antar perusahaan yang memiliki ukuran atau skala operasi berbeda. Next. Yang ketiga, jenis-jenis analisis common size. Yang poin A, analisis common size pada laporan posisi keuangan. Dalam analisis ini, setiap akun pada neraca dinyatakan sebagai presentase dari total aset. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana struktur aset, liabilitas, dan ekuitas tersusun dalam perusahaan. Poin B, analisis common size pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, setiap akun dinyatakan sebagai presentase dari penjualan bersih. Hal ini bertujuan untuk mengukur efisiensi operasional dan tingkat profitabilitas. Yang keempat, manfaat analisis common size. Yang poin A, memudahkan perbandingan antar periode. B,
meningkatkan pemahaman struktur keuangan. C. Menilai efisiensi operasional. D. Mendukung pengambilan keputusan manajerial. E. Membantu investor dan kreditor. Next. A. Menganalisis common size pada laporan laba rugi. Next. Pembahasan. Yang pertama, penjualan neto. Dalam analisis common size laporan laba rugi, penjualan neto dijadikan sebagai dasar perbandingan sebesar 100%. Artinya, seluruh pos dalam laba rugi, baik itu beban, pendapatan lain maupun laba, akan dinyatakan sebagai persentase terhadap total penjualan neto. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur biaya dan profitabilitas perusahaan tanpa memperhatikan ukuran absolut perusahaan. Dengan cara ini, analisis dapat melihat seberapa besar proporsi setiap komponen biaya dan pendapatan terhadap penjualan hingga memudahkan untuk menilai efisiensi operasional dan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Next. 2. Beban pokok pendapatan. Pada tahun 2022, beban pokok pendapatan perusahaan tercatat sebesar 78,96% dari penjualan neto, dan berarti setiap 100 penjualan menghasilkan beban langsung sebesar 78,96 untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, laba kotor yang tersisa hanya sekitar 21,04% dari penjualan. Pada tahun 2023, proporsi beban pokok pendapatan menurun sedikit menjadi 78,006% dari penjualan neto. Penurunan ini sebesar 0,90 poin. Presentasi ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi produksi atau pengendalian biaya, misalnya melalui penurunan harga bahan baku, peningkatan produktivitas tenaga kerja, atau penggunaan kapasitas produksi yang lebih optimal. Next. 3. Laba bruto. Pada tahun 2022, laba bruto perusahaan sebesar 21,4% dari penjualan bersih, yang artinya dari setiap 100 pendapatan yang diperoleh perusahaan, sekitar 21,40 menjadi laba kotor setelah dikurangi harga pokok penjualan. Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa sekitar 78,6% pendapatan masih digunakan untuk menutupi biaya produksi dan pembelian barang dagang. Pada tahun 2023, laba bruto meningkat menjadi 21,94%, naik sekitar 0,54 poin persentase dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi produksi atau mampu menaikkan harga jual produk tanpa peningkatan signifikan pada biaya produksi. Pada tahun 2024, laba bruto mengalami sedikit penurunan menjadi 21,17%, turun 0,77 poin presentasi dari tahun 2023. Jadi, secara keseluruhan, kinerja laba bruto perusahaan pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang stabil meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Next. 4. Beban penjualan dari distribusi. Pada tahun 2022, beban penjualan dan distribusi sebesar 9,55% dari penjualan bersih, yang artinya dari 100% penjualan, perusahaan mengeluarkan 9,55% kegiatan penjualan dan distribusi. Di tahun 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 11,02%, yang artinya dari setiap penjualan, biaya yang digunakan untuk penjualan dan distribusi meningkat menjadi min 11,02%. Kenaikan ini sebesar 1,47% dibandingkan sebelumnya.
tahun 2024, beban penjualan dan distribusi menurun menjadi min 10,60%, yang artinya dari setiap 100 penjualan, perusahaan mengeluarkan 10,60 untuk penjualan dan distribusi. Penurunan sebesar 0,42 poin presentasi dibandingkan 2023 menunjukkan adanya efisiensi biaya. Jadi keseluruhan hasil analisis common size terhadap akun beban penjualan dan distribusi selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan perubahan efisiensi dan strategi dari perusahaan. Next. 5. Beban administrasi. Pada tahun 2022, beban administrasi sebesar 6,10% dari total penjualan. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100% pendapatan yang diperoleh perusahaan, sekitar 6,10% digunakan untuk menutupi biaya administrasi seperti gaji staf kantor, biaya perlengkapan administrasi, dan biaya umum kantor lainnya. Pada tahun 2023, beban administrasi meningkat menjadi 6,49% dari penjualan, kenaikan sebesar 0,39 poin presentasi dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa biaya administrasi meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2024, beban administrasi menurun menjadi 0,6% dari penjualan, penurunan sebesar 0,43 poin presentasi dibanding tahun 2023. Jadi secara keseluruhan beban administrasi perusahaan selama periode 2022 sampai 2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap terkendali. Next. 6. Rugi penurunan nilai piutang usaha. Pada tahun 2022, rugi penurunan nilai utang usaha sebesar 0,06% dari total penjualan. Nilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian akibat adanya piutang yang tak tertagih. Pada tahun 2023, presentasi rugi penurunan nilai utang usaha menurunkan menjadi min 0,05%, yang berarti perusahaan berhasil menekan kerugian piutang sebesar 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, rugi penurunan nilai utang usaha kembali turun menjadi min 0,03%, menandakan tren penurunan kerugian yang berkelanjutan selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini memperhatikan bahwa perusahaan semakin efisien dalam manajemen piutang usaha. Jadi untuk keseluruhannya, akun rugi penurunan nilai utang usaha menunjukkan tren penurunan presentasi terhadap total pendapatan dari tahun ke tahun, yaitu dari min 0,06% sampai menjadi min 0,05%, dan kembali turun menjadi min 0,03% pada tahun 2024. Next. 7. Laba sebelum pajak. Pada tahun 2022, laba sebelum pajak sebesar 5,89%, menunjukkan bahwa dari setiap 100 penjualan, perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar 5,89. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan laba sebelum pajak menjadi 4,47%, penurunan sekitar 1,42 poin. Presentasi ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada tahun 2024, laba sebelum pajak mengalami sedikit peningkatan menjadi 4,75%. Kenaikan sebesar 0,28 poin. Presentasi ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja perusahaan, meskipun belum kembali ke tingkat laba tahun 2022. Jadi untuk keseluruhannya, tren laba sebelum pajak dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa perusahaan sempat mengalami penurunan kinerja pada tahun 2023, namun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2024, meskipun belum optimal. Next.
Mungkin sekian penyampaian materi dari Ana, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai menganalisis common size pada laporan posisi keuangan. Next. Pada aset, secara umum total aset perusahaan menunjukkan tren menurun dari tahun 2022 ke 2024. Pada tahun 2022, total aset lancar mencapai 62,17% dari total aset, kemudian turun menjadi 57,74% pada 2023 dan kembali menurun menjadi 54,92% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa proporsi aset yang mudah dicairkan terhadap keseluruhan aset perusahaan mengalami penyusutan. Keseluruhan aset perusahaan mengalami penyusutan yang dapat mencerminkan peningkatan investasi pada aset tidak lancar atau penurunan kemampuan likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Kas dan setara kas. Komponen kas dan setara kas menurun cukup tajam dari 14,92% pada 2022 menjadi 7,63% pada 2023 dan kembali turun sedikit menjadi 7,23% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa saldo kas perusahaan semakin kecil dibanding total aset. Piutang usaha dan non-usaha pihak ketiga. Piutang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan penjualan kredit atau perlambatan dalam penagihan piutang. Next. Persediaan. Proporsi persediaan terhadap total aset relatif stabil namun sedikit meningkat dari 28,18% pada tahun 2022 menjadi 29,86% pada 2023. Lalu turun tipis menjadi 28,92% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menempatkan porsi besar dari aset dalam bentuk persediaan. Aset lancar. Aset lancar lainnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini menunjukkan penghapusan aset lancar yang tidak produktif. Aset tidak lancar menunjukkan tren meningkat selama periode 2022 sampai 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin banyak menanamkan dananya dalam bentuk aset jangka panjang yang dapat mencerminkan ekspansi usaha, pembelian aset tetap baru atau investasi jangka panjang lainnya. Next. Aset tetap menjadi komponen terbesar dalam kelompok aset tidak lancar dengan proporsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi menunjukkan tren menurun dari 1,9% pada 2022 menjadi 0,98% pada 2023 dan turun lagi menjadi 0,92% pada 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penurunan nilai wajar investasi sebagai kepemilikan atau rendahnya penambahan investasi baru. Klaim atas pengembalian pajak menunjukkan peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini bisa menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang masih menunggu restitusi dari otoritas pajak atau penyesuaian fiskal yang belum terrealisasi. Aset pajak tangguhan relatif stabil dan kecil, yaitu sekitar 0,14% pada 2022, turun menjadi 0,08% pada 2023, lalu kembali naik ke 0,14% pada 2024. Next. Aset tidak lancar lainnya cenderung stabil namun sedikit menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat menunjukkan adanya penyusutan nilai aset jangka panjang seperti hak guna,
uang muka investasi atau aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi. 2. Liabilitas. Liabilitas lancar, menunjukkan tren menurun selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, total liabilitas lancar mencapai 19,8% dari total aset, turun menjadi 16,23% pada 2023 dan turun lagi menjadi 14,21% pada 2024. Utang usaha dan perusahaan. Utang usaha pada pihak ketiga merupakan komponen utama dari liabilitas lancar, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Utang bank menunjukkan penurunan drastis dari tahun ke tahun, yang menandakan perusahaan telah melunasi hampir seluruh pinjaman jangka pendeknya. Next. Utang pajak penghasilan. Proporsi utang pajak penghasilan menurun secara konsisten dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan penyelesaian kewajiban pajak secara tepat waktu sehingga tidak ada tunggakan pajak yang signifikan pada tahun terakhirnya. Utang pajak lainnya. Komponen ini relatif stabil, sedikit menurun dari 0,30% pada 2022 ke 0,22% pada 2023, kemudian naik lagi sekitar sedikit ke 0,26% pada 2024. Perubahan kecilnya menunjukkan fluktuasi wajar yang umumnya sebab oleh perbedaan waktu pengakuan kewajiban dan pembayaran pajak lainnya seperti PPN, PPh 21 atau PPh 23. Liabilitas jangka pendek lainnya. Liabilitas ini menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini menunjukkan bahwa kewajiban ini seperti beban akrual, pendapatan terima muka atau lain-lain semakin kecil porsinya terhadap total aset yang memperkuat porsi likuiditas perusahaan. Liabilitas tidak lancar menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan adanya sedikit kenaikan porsi kewajiban jangka panjang dalam struktur pendanaan perusahaan meskipun secara keseluruhan. Next. Komponen utama dari liabilitas tidak lancar adalah liabilitas imbalan kerja yang mengalami peningkatan bertahap dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Sementara itu liabilitas jangka panjang lainnya menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kewajiban jangka panjang selain imbalan kerja telah berkurang secara signifikan. Next. Yang ketiga, ekuitas. Berdasarkan hasil analisis Common Size, total ekuitas perusahaan menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan penguatan struktur permodalan dan menandakan bahwa perusahaan semakin mengandalkan pendanaan dari modal sendiri dibanding dengan kewajiban. Komponen utama ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang mengalami peningkatan signifikan dari 45,27% pada tahun 2022 menjadi 46,73% pada 2023 dan naik lagi menjadi 49,07% pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba secara berkelanjutan dan menahan sebagian besar laba tersebut untuk memperkuat modal internal. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menandakan bahwa perusahaan secara aktif mengalokasikan sebagian laba untuk tujuan tertentu. Sementara pada modal saham sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini bukan karena pengurangan jumlah saham, melainkan karena pertumbuhan total aset yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan modal saham sehingga porsinya menjadi lebih kecil. Next. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Berdasarkan hasil analisis Common Size terhadap laporan laba rugi
dan laporan posisi keuangan pada PT Diamond Food Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai 2024 dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 1. Struktur aset. Komposisi aset perusahaan menunjukkan perubahan yang signifikan di mana proporsi aset lancar menurun dari 62,17% pada tahun 2002 menjadi 54,92% pada tahun 2024. Sementara aset tidak lancar meningkat dari 37,83% menjadi 45,8%. 2. Struktur liabilitas. Proporsi liabilitas lancar menurun dari 19,8% menjadi 14,21%. Sedangkan liabilitas tidak lancar relatif stabil di sekitar 2,25% hingga 2,56%. Penurunan liabilitas lancar menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen utang jangka pendek serta peningkatan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. 3. Struktur ekuitas. Total ekuitas secara keseluruhan 78,67% pada tahun 2022 menjadi 83,24% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan struktur permodalan perusahaan yang sebagian besar bersumber dari laba ditahan. 4. Laporan laba rugi. Dari sisi kinerja laba rugi, beban pokok pendapatan berada di kisaran 78% dari penjualan, yang berarti laba bruto sekitar 21% dari penjualan. 5. Kinerja keuangan keseluruhan. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Diamond Food Indonesia Tbk memiliki struktur keuangan yang kuat